Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh pelosok negeri. Berikut ini adalah tugas modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional koneksi antar materi dengan saya Ibu Meldawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Adapun pertanyaan pemantik dalam menyelesaikan tugas ini yakni pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pelajaran sosial dan emosional? Dan pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Dan untuk menjawab pertanyaan pemantik nomor 1 terkait dengan kesimpulan setelah saya mempelajari pembelajaran sosial emosional, saya merasa terjadi sebuah peningkatan pengetahuan terkait dengan keterampilan dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menetapkan kelima kompetensi sosial dan emosional yang telah dipelajari agar dapat mewujudkan pemikiran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pertanyaan pemantik kedua yakni terkait pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah aman dan nyaman, menyenangkan namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengetahuan tentang 5 kompetensi sosial emosional yang telah dipelajari terkait dengan kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan cara mengintegrasikannya dalam kurikulum agar menjadi berkembang. Saya sebagai guru yang menjadi pemimpin pembelajaran harus menetapkan kelima kompetensi sosial dan emosional yang telah dipelajari agar dapat mewujudkan pemikiran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, keterampilan dalam implementasi potensi sosial emosional, komunikasi efektif, dan manajemen kelas menjadi lebih baik, sementara sikap menjadi lebih empati dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Lalu, kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya yakni kaitan dengan modul 1.1, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional berkaitan juga dengan modul 1.2 yakni pembelajaran sosial dan emosional menerapkan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif, dan untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional maka guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Sedangkan kaitannya dengan modul 1.3 yakni pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Dan jika dikaitkan dengan modul 1.4 pada budaya positif, pembelajaran sosial emosional membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati, empati, dan welas asih. Dan terakhir terkait dengan modul 2.1 pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi, satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling berkaitan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan tentunya untuk membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat kepada murid. Dan berikut ini pertanyaan lanjutan yang ada di LMS dan juga harus dijawab.
Terkait dengan pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional hanya berkaitan dengan pengembangan karakter siswa, sehingga fokus utama saya adalah pada aspek akademis. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE juga sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologis siswa dan guru. Terkait dengan pertanyaan kedua, yakni 3 hal mendasar dan penting yang perlu saya pelajari, yakni pertama, menerapkan 5 KSE sosial dan emosional, kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness, dan ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Dan terakhir, pertanyaan ketiga terkait perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yakni bagi murid, memberikan pembelajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, integrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosional ke dalam rutinitas harian, serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan kerjasama. Bagi rekan sejawat, melalui penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan kependidikan di sekolah, dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, itu dia pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 pada pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih sudah menonton, salam dan bahagia. Guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.